Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi iman ya, kekuatan iman, kekuatan sehat. Sehat itu mahal. Kaya tapi nggak sehat percuma. Korupsi banyak duitnya, gunung-gunung juga kalau nggak sehat percuma masuk rumah sakit. Salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya. Alhamdulillah ya, semester ini kita memulai dengan metode pengajaran yang berbeda dibandingkan dengan yang semester-semester lalu, karena kita ingin melihat bagaimana kalian mempresentasikan melalui video. Nah, untuk kelompok 1 ya, akan membicarakan tentang pendekatan sistem. Benar ya? Oke, kepada kelompok 1 kami persilahkan. Agung kemana deh? Lama banget. Ini udah jam berapa nih? Tuh udah jam 3 sekarang. Aduh, jangan-jangan dia ketiduran lagi nih, Pri. Ngaret banget sih jam segini belum juga datang. Tadi sih dia bilang katanya bawa OTW, cuman tahu deh, macet kali. Males banget gua. Jalan macet banget gara-gara demo. Ya elah, Gung, kan lu yang tua, tapi lu juga yang bete. Kenapa sih? Tahu lo, Gung? Ya kan? Iya. Ya gimana gua nggak bete? Demonstrasi itu kan urusannya sama politik. Apa harus ngerembet ke jalan? Kan gua jadi telat kalau kayak gini. Sabar. Gue mau nanya deh, biasanya emang demo tuh gara-gara apa sih? Biasanya sih ya, orang-orang turun ke jalan itu karena sistem politiknya nggak teratur dan negara jadinya nggak stabil. Terus mereka demo deh buat unjuk rasa mereka, buat nunjukin suara mereka. Kalau sebenarnya sistem politik itu nggak kayak gitu loh. Emang sistem politik tuh apa, Mel? Gue kagak paham. Iya, Mel. Emangnya sistem politik itu apa? Jangan cotoy lu. Kemarin gue baca buku dosen gue Ania Hanafi. Katanya ya, menurut beberapa filsuf di buku itu. Bentar, Mel. Jamin sebentar buat intermezzo sedikit. Jadi sebelum masuk ke pembahasan Meli, kita masuk dulu nih buat ngetahuin kalau misalnya ada hubungan antara sistem politik dengan pembangunan politik. Oke, kita masuk ke sistem politik. Nah, sistem politik ini adalah wadah sekaligus aturan bermain dari pembangunan politik. Sementara pembangunan politik itu sebagai usaha dari masyarakat untuk mereka menyesuaikan diri, berpartisipasi, mengelola ke arah yang lebih modern, demokrasi, dan stabil. Ada institusi formal seperti eksekutif, legislatif, dan itu sebagai saluran untuk warga berpartisipasi untuk menyalurkan aspirasi mereka. Tapi jika hanya sekedar lembaga saja, tidak ada efektivitas dan legitimasinya, itu tidak akan berjalan dengan baik, seperti tidak ada keterbukaannya terhadap aspirasi masyarakat, mereka malah menghambat. Maka itu sebagai salah satu kehancuran dari sistem dan bangunan politik itu sendiri. Tetapi jika mereka terbuka, mereka menjalankan dari apa yang sudah diaspirasikan oleh masyarakat, maka itu sebagai salah satu bentuk dari kelancaran dari berjalannya sistem politik dan pembangunan politik itu. Nah, oke. Selanjutnya tuh budaya politik pun penting dalam keseimbangan antara sistem politik ini dan pembangunan politik itu sendiri. Karena jika mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan politik itu tersendiri, maka pembangunan politik itu sendiri akan berjalan dengan lancar. Tetapi jika dari masyarakatnya sendiri pun apatis, tidak peduli dengan apa itu politik,
maka bangunan politik itu sendiri akan tersendat dan ya mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, dan perlu diingat juga kalau misalnya sistem politik dan bangunan politik itu harus berjalan dengan secara bersamaan, secara seimbang. Nah, jika stabilitas tanpa perubahan itu sama saja seperti stagnasi, dan perubahan tanpa stabilitas sama dengan konflik. Kunci dari sistem politik dan pembangunan politik itu adalah keseimbangan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi itu tuh hubungannya antara sistem politik dan pembangunan politik, agar nanti untuk kedepannya tuh jadi nggak bingung. Nah, sekarang lanjut ke pembahasannya Melia. Kayak yang dibilang tadi, sebelumnya itu aku baca dari buku Bu Hani Hanafi. Nah, dalam buku itu dijelasin tentang apa sih itu sebenarnya sistem politik berdasarkan pandangan para filsuf. Jadi sistem politik itu dapat dipahami sebagai pola interaksi yang melibatkan hubungan antar manusia dalam konteks kontrol, kekuasaan, pengaruh maupun wewenang. Nah, Robert Dahl dalam bukunya Modern Political Analysis menyebutkan bahwa kesannya kalau sistem politik itu adalah pola tetap dari hubungan-hubungan manusia yang menyangkut kontrol dan otoritas. Dengan kata lain, hubungan ini memiliki makna penting karena mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam masyarakat, teman-teman. Terus yang kedua itu ada konsep sistem politik oleh David Easton. Jadi kata David Easton, kalau misalkan pemahaman dari sistem politik itu merupakan alokasi nilai-nilai di mana pengalokasian nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan wewenang. Pengalokasian yang bersifat paksaan tadi itu mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Nah, menurut David Easton tadi, suatu sistem politik ini memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan lingkungan luarnya, teman-teman. Terus, unit-unit sistem politik ini yaitu merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem. Lalu ada perbatasan atau garis besar yang termasuk sistem politik, kurang lebih berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat, teman-teman. Terus teman-teman, ciri yang kedua yaitu input dan output. Nanti ini akan dijelaskan oleh Vina nih teman-teman. Nah, agar sistem ini bekerja dengan baik, dibutuhkan input-input yang mengalir secara konstan. Sistem ini membuat suatu sistem dapat berfungsi, dan dengan output kita dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem tersebut, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah konsep sistem politik oleh Gabriel Almond. Nah, Gabriel Almond katanya itu bilang kalau sistem politik adalah merupakan interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem politik juga menurut Almond menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi, teman-teman. Lalu kata Almond juga sistem politik ada ciri-cirinya loh. Yang pertama, semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik, dalam pengertian bahwa kalau masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai sistem politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling fleksibel sekalipun. Terus ciri yang kedua yaitu sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang dapat ditimbulkan karena perbedaan struktur. Terus yang ketiga merupakan semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun yang masyarakat modern melaksanakan banyak fungsi. Terus yang keempat, semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian misalkan kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semua modern atau primitif, melainkan dalam pengertian kebudayaan semua campuran antara unsur modern dan unsur tradisional, teman-teman. Nah, pada akhirnya sistem politik ini dapat dipahami sebagai sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, teman-teman, melalui pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah, teman-teman. Nah, sistem interaksi ini bermakna terjadi hubungan antara aktor politik. Interaksi tersebut dapat berupa antara individu satu dengan lainnya, individu dengan organisasi, bisa juga antara suatu organisasi dengan lembaga lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalokasian nilai kepada masyarakat adalah hal yang mempunyai harga tinggi di mata masyarakat, teman-teman. Adapun perbedaan penghargaan terhadap suatu sistem disebabkan oleh perbedaan kebutuhan dari masing-masing masyarakat. Jadi bukan berdasarkan budaya ataupun hal lainnya, tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing dalam setiap masyarakat, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja dari pengertian sistem politik berdasarkan para filsuf dan berdasarkan buku yang aku baca, teman-teman. Bye-bye. Oh gitu Mel. Oke. Terus
supaya sistem politiknya bisa teratur, kita harus ngapain? Nah itu coba kita tanya Vina. Nah jadi biar supaya sistem politik itu teratur, ada yang namanya alur bagan sistem politik. Ini gue tunjukin gimana alur bagannya. Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan Agung tadi, sebenarnya bagaimana sih sistem politik itu bekerja dan sebenarnya bagaimana sistem politik itu agar berjalan dengan stabil, maka jawabannya dapat kita lihat dari alur bagan sistem politik. Yuk langsung aja kita sama-sama lihat sebenarnya bagaimana alur bagan sistem politik itu. Nah, kayak yang udah teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar dari alur bagan sistem politik. Di sini yang pertama itu sudah tertera ya teman-teman, bahwasannya alur yang pertama itu adalah input, kemudian yang kedua adalah proses atau black box, dan yang ketiga adalah output. Langsung aja kita mulai dari penjelasan yang pertama, yaitu input. Nah, jadi teman-teman, di dalam input itu terdiri dari dua hal yang pokok. Hal yang pertama adalah tuntutan dan yang kedua adalah dukungan. Dari mana sih kita sebenarnya dapat tuntutan? Jadi teman-teman, tuntutan itu bisa berasal dari dua bidang pengalaman. Yang pertama, tuntutan itu bisa datang dari lingkungan yang berada di sekitar sistem itu, atau bisa kita sebut sebagai lingkungan eksternal. Dan yang kedua, tuntutan itu juga bisa datang dari dalam lingkungan sistem itu sendiri atau internal. Nah, tapi teman-teman, tuntutan tanpa dukungan itu bisa mati sebelum melalui tahap proses. Sedangkan bagi dukungan, dukunganlah yang nantinya akan menentukan tuntutan mana saja nih yang nantinya tuh layak gitu untuk diproses secara lebih lanjut. Nah, kemudian ada nggak sih timbul di benak teman-teman pertanyaan kayak misalnya sebenarnya dukungan itu tuh didasari oleh apa sih? Jadi dukungan itu didasari oleh beberapa hal teman-teman, seperti ideologi, kemudian budaya, dan juga dukungan juga bisa berasal atau bisa muncul dari ancaman dan juga konflik. Oke, kalau tadi kita sudah membahas alur yang pertama yaitu input, kemudian kita masuk kepada alur yang kedua teman-teman, yaitu ada proses atau black box. Jadi proses di dalam sistem politik ini tuh terdiri dari yang pertama itu ada dari suprastruktur politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang kedua itu ada dari infrastruktur politik seperti media massa, partai politik, dan lain-lain. Nah, proses interaksi antara satu sama yang lainnya itu adalah disebut sebagai proses atau black box. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas dua variabel, selanjutnya kita akan membahas atau masuk ke dalam pembahasan variabel yang ketiga atau alur yang ketiga, yaitu adalah output. Jadi, output ini merupakan tuntutan yang sudah diseleksi dan juga sudah mengalami proses dan hasil berupa keputusan, tindakan, ataupun kebijakan tertentu. Nah, kalau misalnya output ini hasilnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka nantinya ini akan ada pembaruan dukungan teman-teman. Tetapi kalau misalnya terjadinya itu sebaliknya, maka dukungan ini akan tererosi dan juga akan mengganggu stabilitas sistem. Nah, anggota sistem politik dapat tahu kondisi kebijakan yang ada itu dari feedback. Maka dari itu, output juga harus diinformasikan teman-teman agar nantinya bisa menghasilkan feedback dan tanggapan. Sedangkan lingkungan yang dimaksud adalah semua sistem, baik sosial maupun fisik, yang bukan termasuk di dalam sistem politik. Nah, lingkungan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah intrasosietal atau komponen di dalam sistem politik seperti seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, dan juga gagasan, baik itu dari lingkungan ekonomi, budaya, ataupun sosial. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ekstrasosietal, yaitu semua sistem di luar sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional. Oh, berarti kalau misalkan sistem politik itu nggak berjalan dengan sesuai alurnya, nggak melalui input, proses, dan output, itu fungsinya bakal nggak berjalan dengan baik kan? Benar banget Mel. Jadi sesuai yang tadi udah dijelaskan oleh Vina, kita bisa analogikan kalau misalkan sistem politik ini adalah sebuah alat. Alat untuk apa? Alat untuk kestabilan negara. Nah, kira-kira kita juga harus perlu tahu kalau misalkan alat ini bagaimana berfungsi, bagaimana bekerja. Jadi fungsi daripada sistem politik itu adalah, nah teman-teman, tadi kan kita udah belajar bagaimana proses dan alur daripada sistem politik itu sendiri. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana fungsi-fungsi daripada sistem politik itu sendiri. Kira-kira kalian tertarik gak? Let's go. Oke teman-teman, yang pertama, sistem politik itu berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Semua aturan yang akhirnya ngaruh ke hidup kita, mulai dari harga BBM, kurikulum sekolah, sampai aturan pajak, itu nggak lahir begitu aja. Ada proses panjang di baliknya. Dari pembahasan perdebatan sampai akhirnya diputuskan, sistem politik yang sehat bakal bikin keputusan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas, bukan cuma kepentingan segelintir elit. Jadi kita ngerasa bahwa kebijakan itu adil
atau enggak itu adalah cerminan daripada fungsi yang pertama ini. Oke, fungsi yang kedua adalah mengalokasikan sumber daya. Bayangin negara punya kue besar berupa anggaran, sumber daya alam, dan fasilitas publik. Nah, siapa yang dapat bagian kue dan siapa yang harus nunggu? Semua itu ditentukan lewat sistem politik. Kalau pengalokasiannya adil, masyarakat itu bisa sejahtera. Tapi kalau timpang, akan muncul rasa nggak puas dan ketidakpercayaan. Misalnya, daerah kaya tambang seperti Papua, tapi rakyatnya miskin. Berarti fungsi ini tuh belum berjalan dengan baik. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah sistem politik juga berperan sebagai pengatur konflik. Masyarakat itu penuh dengan kepentingannya yang berbeda-beda. Ada buruh, pengusaha, petani, mahasiswa, semua punya suara. Kalau nggak ada mekanisme politik, perbedaan itu meledak jadi konflik terbuka. Sistem politik itu hadir buat wasit dan nyediain ruang negosiasi, kompromi, atau bahkan bikin aturan hukum biar konflik ini bisa selesai gitu tanpa harus ada kekerasan. Jadi fungsi ini tuh penting banget buat jaga kestabilitasan. Kemudian yang keempat itu ada fungsi pengawasan dan pengadilan. Ini artinya sistem politik itu nggak cuma bikin aturan, tapi juga harus memastikan aturan itu dijalankan. Bayangin kalau misalkan ada undang-undang tapi nggak ada yang ngawasin, pasti banyak yang nyeleneh. Disinilah lembaga kayak DPR, KPK, BPK, bahkan media dan masyarakat sipil itu ikut berperan. Mereka ngontrol jalannya pemerintahan, ngejaga supaya kekuasaan ini nggak disalahgunakan gitu atau abuse of power. Kemudian yang kelima, sistem politik juga punya fungsi mengawasi perilaku masyarakat dan pemerintah. Jadi bukan cuma pejabat yang diawasi, tapi juga masyarakat, teman-teman. Negara bikin aturan lalu memastikan masyarakat ini taat gitu. Misalnya aturan lalu lintas, pajak, atau tata tertib umum. Sebaliknya, rakyat juga bisa ngawasin pemerintah. Kalau pemerintahnya itu korup atau nggak transparan, masyarakat bisa protes. Jadi fungsi ini bikin ada check and balance dua arah gitu. Nah, fungsi yang terakhir teman-teman, itu adalah fungsi yang keenam, adalah pengembangan dan implementasi daripada kebijakan itu sendiri, sekaligus mewakili kepentingan masyarakat. Nah, disinilah inti daripada demokrasi itu sendiri. Sistem politik nggak boleh cuma jadi alat elit, tapi harus jadi representasi rakyat. Anggota parlemen misalnya dipilih buat bawa suara daerahnya, presiden dipilih jawabin kebutuhan-kebutuhan bangsa. Implementasi kebijakan yang harus benar-benar sesuai untuk sama aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kalau enggak, jarak antara rakyat dan pemerintah itu akan menjadi lebar. Nah, jadi 6 fungsi ini kalau misalkan kita jalankan dengan baik, sistem politik itu bisa bikin masyarakat hidup itu lebih tertata gitu. Konflik bisa dikendalikan dan kepercayaan rakyat ke negara tetap terjaga. Tapi kalau misalkan fungsi-fungsi ini mandek gitu, dampaknya langsung kerasa. Kebijakan ngawur, sumber daya salah sasaran, konflik makin panas, dan rakyat makin apatis. Itulah kenapa fungsi politik bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang nyata dan ngaruh langsung kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman. Selain daripada fungsi sistem politik, kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur sistem politik itu sendiri, yaitu ada namanya kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem politik. Nah, gimana sih cara kita tuh bisa tahu bahwa sistem politik itu bisa berhasil atau enggak? Nah, salah satu caranya adalah dengan menilai atau lewat kapabilitas sistem politik. Nah, Almond dan Powell itu menyebutkan ada 6 kapabilitas daripada sistem politik itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada extractive capability, kemampuan negara mengelola sumber daya material maupun manusia. Contohnya Indonesia nih berhasil kuasai mayoritas saham Freeport. Nah, kemudian yang kedua itu ada distributive capability, bagaimana hasil pembangunan dibagi adil ke masyarakat. Ketiga, regulative capability, kemampuan bikin aturan dan menegakkannya. Misalnya regulasi ketenagakerjaan buat melindungi hak rakyat. Ini gue mau ngejelasin juga. Oke, lanjut yang keempat, yaitu symbolic capability, penggunaan simbol dan program negara untuk membangun legitimasi politik. Yang kelima, responsive capability, seberapa cepat pemerintah tanggap terhadap tuntutan rakyat. Dan lanjut yang terakhir, domestic and international capability, bagaimana negara berperan di dalam negeri sekaligus di level global. Betul banget Kipli, makasih banyak Kipli udah bantuin gue. Sama-sama, Bung. By the way guys, ya
tumben banget gak sih kita hari ini pembahasannya kayak bermanfaat banget gitu. Asik banget gak sih? Tentunya udah malam nih, lihat tuh udah gelap. Cabut yuk, capek gue. Yaudah yuk cabut yuk. Thank you ya guys. Dadah guys. Bye bye.